Pernah gak sih dari anxiety ini sampai parah-parahnya pengen bunuh diri? Oh iya, aku sering. Jadi aku pernah suatu hari, aku tuh ingin lebih menyakiti ke diri sendiri ya. Aku pengen mati. Dengan cara gini. Halo guys, welcome to Talk Me. Balik lagi di Talk Me, kali ini di episode yang sangat luar biasa dengan narasumber yang super keren dan super luar biasa juga nih kalau Eka bilang ini. Nanti langsung Eka kenalin ya, karena di sini ceritanya bukan horor, bukan pengalaman yang lain, tapi ini benar-benar pengalaman pribadi yang mungkin saat ini tuh banyak banget teman-teman yang mengalami hal yang sama, tapi mungkin ada juga nih yang belum menyadari bahwa itu masuk dalam gangguan mental ya. Bisa langsung kita kenalin aja. Di sini ada Mbak Ika. Halo. Hai, Ika. Kenalan dulu dong sama teman-teman. Iya, hai, aku Ika. Dari mana, asli mana? Aku dari Kedung Kedung Desanya Banteng. Widujaya. Asli situ ya. Iya, aku aslinya Kalijodo, cuma aku menikah sama orang Widujaya. Oke. Wah, ini katanya belum menikah ini, masih gadis kelihatannya. Udah nikah, udah punya anak. Udah punya anak satu ya. Ini Mas halo di belakang kamera. Udah punya anak satu. Jadi udah nikah gitu tadi kaget. Iya. Yang Mas baju kuning itu mungkin tadi belum. Ya ketawa dulu gitu biar nggak tegang-tegang amat gitu ya. Oke, tadi Mbak Ika sendiri sudah sempat cerita kalau Mbak Ika ini punya ini ya, gangguan ya. Iya, gangguan mental. Gangguan mental masuk dalam kategori anxiety disorder mixed depresi. wah, itu udah lama. Aku ngerasanya sebenarnya sejak SMK, tapi baru ditangani itu tahun-tahun ini. Baru tangani tahun-tahun ini. Jadi karena aku baru tahu kalau itu tuh sakit. Jadi awalnya kayak mungkin memang kalau panik gini gitu ya. Iya. Awalnya kayak gitu. Karena memang dari dulu kan di Indonesia pun itu sakit mental itu kayak nggak terlalu disorot kan. Betul, dan sekarang tuh kayak lebih apa ya, lebih ya ada istilah mental illness kayak gitu. Nah, bener banget. Sekarang sudah mulai banyak yang berani speak up ya. Betul. Dengan hal seperti itu. Sebenarnya orang yang mungkin berani menceritakan bahwa diri dia itu bermasalah itu bukan orang gila, itu beda banget ya. Itu salah. Beda. Tapi orang yang ke psikolog, ke psikiater itu karena orang itu sebenarnya peduli dengan diri sendiri dan pengen sembuh. Betul. Terus banyak juga orang yang susah ya cari tempat untuk cerita. Betul. Karena nggak semuanya bisa menjadi tempat cerita atau apalagi kayak keluarga sendiri gitu ya. Iya kan? Awal gejalanya tuh gimana sih? Mungkin kan banyak sekali nih dalam kategori penyakit gangguan mental itu biasanya kan kalau depresi seperti apa. Terus aku pernah juga nih punya temen yang bipolar dulu di SMA. Iya. Itu pasti kan beda kan gejalanya. Itu biasanya apa sih Mbak Ika? Kalau anxiety disorder, gejala yang aku rasain itu, aku lebih ke panik, lebih ke cemas berlebih. Sebenarnya yang namanya anxiety disorder itu kecemasan berlebih. Jadi kita punya manusia biasa, manusia yang masih normal itu punya cemas semuanya. Betul. Tapi kalau orang yang punya anxiety disorder itu cemasnya itu benar-benar berlebihan sampai bisa mengganggu kegiatan. Oke. Begitu. Jadi yang aku rasain itu dari dulu. Jadi aku kalau habis ketemu sama orang nih, orang baru, entah itu temen ataupun teman tongkrongan lah kita. Aku cerita-cerita di situ tuh udah seneng banget, udah ya santai aja, mau ngobrol-ngobrol apa, mau ngakak-ngakak gimana terserah gitu. Dan ketika pulang aku udah di kamar, aku udah di rumah, dan itu tuh rasanya tuh kayak tadi aku cerita kayak gini, temenku ada yang tersinggung gak ya? Terus temenku aku tadi cerita salah kayak gini ya? Temenku ngetawain aku gak ya? Jadi bahan gibahan gak ya gitu loh. Dan itu yang aku rasain. Itu selalu muncul setelah beraktivitas? Oh, selalu muncul. Bahkan itu yang dulu. Dan muncul lagi itu setelah menikah. Dan kerasanya lagi itu ketika aku ikut lomba di Menara.
teratai. Oke. Ikut lomba di situ ya. Lomba apa tuh kalau boleh tahu? Fashion design. Iya, jadi dikenalin lagi nih kalau Mbak Ika ini juga seorang fashion design ya. Sama dong kayak Karisma. Karisma masih baru. belum ini banget. Pialanya banyak banget. Itu bukan fashion design, Mbak. Piala fashion design baru 2 ya. 3 lah sama di Jakarta ya. Lanjut lagi boleh. Waktu itu lomba di Menara. Iya. Dan di situ tuh baru kerasa kalau aku tuh kayak ada yang aneh. Jadi kayak masalah sedikit pun itu baper banget. Kayak dalam mau dipikir banget gitu loh. Terus sama aku kan juga jahit di rumah. Jahit, ngurus anak, ngurus rumah. Iya. Dan itu tuh kayak ada kecemasan tersendirinya tuh bukan cemas karena gimana ya, tapi aku cemasnya tuh kayak takut nggak selesai nih, jadi aku kerjain lebih awal. Oke. Aku kerjain lebih awal dan bentar, aku lupa. Sorry ya, soalnya kalau kayak gini tuh kayak lupa gitu. Itu lama. Nggak tahu. Udah lah, biarin aja kalau ada suara-suara. agak sorry ya, mudah ke distract. Jadi aku jahit nih, walaupun kejadian itu udah lama banget, tapi itu aku masih memikirkan hal itu. Oke. Jadi sebenarnya orang yang punya anxiety ini lebih ke kecemasan yang berlebih itu sebenarnya muncul dari pikiran kita sendiri ya. Iya betul. Iya nggak sih, kayak harusnya tuh kamu gak usah mikir, ngapain mikir gitu kan? Tapi dengan ya secara otomatis ya, aku nggak tahu kenapa, aku nggak kepengen aku mikirnya gitu, tapi kok selalu kepikiran loh. Dan itu ketika aku lagi jahit, lagi kerja tuh, dan itu kecemasanku muncul, aku itu nggak bisa ngapa-ngapain. Aku harus berhenti jahit biar hasil jahitanku tuh bagus. Soalnya mempengaruhi ya. Mempengaruhi banget ya. Asli. Timut. Aku waktu itu pernah lagi cemas, lagi masa down banget. Dan aku memaksakan untuk tetap melakukan kegiatan. Dan ternyata aku salah motong. Aku salah bikin pola, aku salah jahit. Dan akhirnya ya? Aku ganti yang baru. Ulang lagi. Berarti gangguan kecemasan ini memang sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh di aktivitas apapun itu. Khususnya ketemu orang banyak. Betul. Kalau ketemu orang banyak juga, kalau yang aku rasain ya, ketemu orang banyak itu kayak tadi, aku kan baru ketemu sama teman-teman yang di belakang sini ya. Keringetku banyak dingin loh, keringet dingin. Dan tanganku tuh basah, nggak tahu kenapa. Sama ada, aku juga sering basah. Wah, seru banget nih. Nggak karena panas aja ya. Terus kayak tremor gitu loh. Kayak gitu. Oke. Jadi nggak bisa ya berada di kerumunan yang terlalu crowded, banyak orang. Nggak bisa sih sebetulnya, asal ada orang yang aku kenal, aku percaya. Jadi nggak sendiri ya. Nggak bisa kalau sendiri tiba-tiba konser sendirian itu sangat tidak mungkin ya. Saya susah bisa ya. semahut. Kalau dalam hal anxiety ini apa sih yang pernah bikin parah banget? Dari fisik pun ngaruh. Aku pernah ngerasain bolak-balik ke dokter umum. Dan itu tuh kayak aku tuh ngerasa kayak kok sininya sakit ya, badanku semuanya sakit. Terus sininya kayak dadanya tuh kayak ada yang neken gitu. Aku takutnya dulu kan aku pernah kena bronkitis. Dan bagian sini tuh aku kayak ditekan banget loh. Dan kan jadinya takut kan sama, wah jangan-jangan aku kumat lagi, kambuh lagi nih bronkitisnya gitu. Dan ternyata ketika aku ke spesialis itu, aku nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Itu sebenarnya karena parno dari pikiran sendiri aja ya. Mungkin bisa jadi. Dan lagi aku periksa lagi, nggak apa-apa. Pindah ke dokter lain karena aku kan harus memastikan kan kesehatanku. Ke paru-paru udah mau nih. Lah, leherku nih, terus pundak semuanya tuh sampai ke bawah tuh pegel. Dan aku ke dokter umum lah ya.
dicek nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa mbak. Terus dokternya tuh bilang gini, pada waktu itu aku sampai nangis, sampai pulang di jalan tuh aku bener-bener nangis aku banting suami, aku nangis. Padahal dokter semua bilang kayak gini, mbak kamu di rumah kegiatannya ngapain? Aku kegiatannya jahit gitu. Oh bagus, kamu punya keahlian gitu. Iya. Terus kamu yang masak siapa? Yang bersih-bersih rumah siapa? Aku semua gitu. Dan cuma omongan kayak gitu doang. Dan dokternya juga bilang kayak gini, kamu kerja itu buat cari duit, bukan cari stres. Bilang gitu. Jadi kalau semisal kamu lagi banyak kerjaan nih, kamu lempar aja ke orang lain. Iya sih dok, tapi aku nggak punya kenalan yang bisa aku percaya buat jahit serapi jahitanku gitu. Ya aku nggak bilang jahitanku rapi banget sih. Iya benar. Tapi setidaknya aku percaya sama diriku sendiri lah. Iya betul. Dan bilang gini juga dokter, kamu jangan stres. Semua penyakit yang kamu rasain sekarang itu semuanya timbul dari pikiranmu sendiri. Oke. Makanya kamu ada mual, ada muntah, ada pegel-pegel, semuanya itu karena dari pikiranmu sendiri. Oke. Sebenarnya bisa ditarik kesimpulan memang semua kecemasan itu berawal dari diri kita sendiri ya. Iya, dari pikiran. Berarti orang-orang yang mengidap anxiety ini berarti lebih banyak berpikir negatif ya. Iya kan, dalam hal yang selalu terjadi. Iya betul. Dan itu pasti jadi berlarut gitu kan. Misalkan, tadi aku ngomong salah nggak ya, ini salah nggak ya. Itu sampai sekarang masih atau sudah ada sedikit perubahan setelah diobati? Setelah diobati itu udah ada perubahan. Dan itu menurutku udah jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Tapi kalau tidur kok kemalaman terus, pasti itu akan ngaruh sih menurutku. Oke. Apakah pengidap penyakit anxiety ini seharusnya itu tidak terlalu banyak aktivitas, atau seharusnya memang banyak aktivitas supaya kita itu nggak terlalu memikirkan penyakit itu loh? Aku sih belum konsul ke dokterku ya. Tapi itu lebih baik lebih baik dibawa olahraga. Oke. Kadang kan banyak nih orang yang stres, terus aku harus mengalihkan pikiran aku ini ke hal apa gitu kan. Berarti lebih baik ke olahraga ya. Justru dengan olahraga itu pun aku kurang cocok. Ya memang itu bisa mengurangi tapi sedikit. Jadi aku lebih akhir-akhir ini nih, aku juga lagi merasa anxiety itu lagi tinggi. Berarti anxiety ini sebenarnya lebih ke gangguan kecemasan ya, bukan emosi. Emosi ngaruh juga. Iya. Jadi aku waktu itu kalau semisal aku lagi kerja dan cemasku itu lagi tinggi, itu secara otomatis emosiku juga meledak-ledak. Entah itu aku akan menyakiti diriku sendiri, entah itu aku akan nampar pipiku sendiri, jambak rambutku sendiri, dan itu sampai kayak gitu. Berarti sampai ini ya, menyakiti diri sendiri ya? Iya, itu sampai menyakiti diri sendiri. Sebenarnya itu saling berkesinambungan ya. Cuman kan kalau misalkan sudah konsultasi itu jelas ya diagnosanya itu apa gitu. Soalnya aku ada tuh temen bipolar dulu, itu memang perubahannya beda, drastis banget. Cuman mungkin itu beda ya sama gangguan kecemasan sih. Tapi aku juga nggak tahu ya. Intinya kalau bipolar itu lebih emosi loh, kayak bipolar itu kepribadian ganda nggak sih? Kayak aku tuh cinta banget sama kamu, terus beberapa menit kemudian aku tuh pengen banget bunuh kamu ya, gitu loh. Itu parah banget. Ya nggak sih, beberapa orang aku sudah menemuin yang seperti itu dan itu serem banget. Takut tiba-tiba dibunuh ya? Iya lah, nggak bisa dari omongan aja tuh sudah bisa membunuh ya. Parah banget sih. Terus itu kan berpengaruh banget ya. Keputusan untuk mengobati anxiety ini gimana tuh ceritanya? Kan awalnya kan mengabaikan kan awalnya. Mungkin ini karena biasa, mungkin karena ini. Ini menurutku drama banget sih, tapi ini terjadi dan itu di luar kontrolku.
Jadi waktu itu aku ada sebuah masalah lah. Dan aku sampai nangis-nangis yang bener-bener nangis gak bisa berhenti. Iya. Dan aku sampai nonjok-nonjok tembok, aku sampai jambak-jambak rambut sendiri. Dan itu aku tahu itu sakit. Tapi aku pingin selalu ngerasain itu. Kepingin melakukan itu. Puas ya rasanya. Rasanya puas. Kalau udah menyakiti diri sendiri gitu. Betul. Puas, tapi setelah itu sakit. Ya Allah, sakit gitu. Itu udah ngerasa nggak normal ya. Iya. Kok aku kayak nggak normal ya? Dan terus aku punya kebiasaan yang menurutku aneh. Apa itu? Cuci tangan bolak-balik. Jadi aku pegang cangkir nih. Dan aku merasa Kotor. ada bakteri di cangkir dan nempel di tanganku. Dan aku harus cuci tangan biar bakterinya hilang, mati. Nggak ke tubuhku gitu. Aku cuci tangan. Pegang HP cuci tangan. Pegang sapu cuci tangan. Dan hampir kalau dihitung-hitung, kalau semisal kita pakai alat ukur ya, sehari itu bisa 50 kali cuci tangan bolak-balik. Dan sampai tanganku tuh sini tuh gatel. Dan itu harus diobatin pakai krim gatel. Gitu. Separah itu ya. Separah itu. Habis itu berarti setelah banyaknya kejadian yang di luar nalar, baru memutuskan untuk mengobati ke dokter, langsung ke psikolog. Aku izin suami dulu, Mas kayaknya aku memang betul-betul harus ke psikolog gitu. Dan waktu aku minta rujukan, dan yang perlu diperhatikan ya, kalau semisal kita punya keanehan yang mental health kayak gitu, itu bisa di cover BPJS. Jadi nggak usah takut kalau semisal akan mahal ke psikiater. Yang penting punya BPJS aja udah. Bisa di cover ya. Bisa. Ya buat teman-teman mungkin jangan penasaran, jangan malu-malu ya. Betul. Jangan takut-takut buat periksain diri kita ya kalau misal sudah merasa tidak normal. Betul. Boleh disebutin nggak sih? Nanti kalau nggak boleh disensor aja kali ya. Apa? Maksudnya apa? Di YouTube kan kadang ada beberapa yang tidak boleh disebutkan. Maksudnya pernah nggak sih dari anxiety ini sampai parah-parahnya pengen bunuh diri? Oh iya, aku sering. Jadi aku pernah suatu hari, aku tuh ingin lebih menyakiti ke diri sendiri. Aku pengen mati. Dengan cara gini, manusia itu bisa bertahan nggak makan itu sampai 14 hari. Tapi kalau minum, manusia itu nggak bisa bertahan cuma beberapa hari. Udah mikir sampai situ. Dan dari situ aku tuh kayak mengurangi minum loh. Sampai berbulan-bulan. Kayak sehari tuh kayak cuma ya 1 cangkir lah minum. Itu kayak udah cukup gitu. Dan itu yang bikin badanku sakit semua. Yang akhirnya aku tadi ke dokter itu. Dan harapannya aku itu bisa istirahat di rumah sakit, diinfus, dan aku bisa pergi dengan tenang. Pikirannya seperti itu ya. Iya. Tapi ternyata qadarullah ya, Allah tidak mengizinkan untuk aku sakit. Tapi udah pernah nggak sih dengan cara yang langsung instan parah gitu, langsung pengen menusuk atau apa gitu? Nah, jadi aku lucunya tuh gini, aku pengen mati, tapi ketika ada sebuah objek untuk aku bunuh diri, itu aku udah kepikiran, ya Allah aku takut mati. Itu gimana tuh? Aneh ya? Aneh. Terus gejala lainnya ya yang belum disebutkan itu, aku salah satunya susah untuk fokus. Aku lagi ngobrol nih sama kamu nih, pikiranku tuh kemana-mana sebelum aku diobatin, sambil mikir yang lain ya. Iya. Dan akhirnya aku tuh kayak diajak cerita tuh kayak apa tadi, pikir dulu gitu ya. Iya. Dan ketika aku mau ketemu sama orang tuh, aku sudah merangkai skrip di kepala apa yang nanti bakal diomongin gitu. Tapi setelah aku ketemu sama orang itu aku kayak belibet, nggak bisa ngomong, gitu. Susah banget. Tapi sekarang lancar, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, mungkin karena memang tadi doa dulu. Tadi sudah berdoa dulu, sudah bersemedi dulu ya di sini. Oke, tapi kalau lingkungan keluarga tahu kan ya? Semuanya tahu. Iya. Ada pertanyaan nih. Apakah orang-orang yang mempunyai gangguan mental itu disebabkan murni karena diri sendiri, atau memang ada pengalaman
mungkin ada pengalaman yang tidak baik dari lingkungan pertemanan, keluarga, atau lingkungan manapun gitu? Ada. Pasti ada cerita di balik itu ya? Iya. Jadi penyakit muncul karena ada akibatnya pasti? Betul. Dari aku lebih dari keluarga sih. Oh. Keluarga, terus dulu aku sekolah SD, aku itu sempat jadi tempat bulian. Tempat bulian, sama dong, aku dari SD tempat bully sampai pokoknya aku bulian yang dari jinak sampai yang parah banget ya udah pernah. Jadi sekarang kayak udah perbal banget. Iya, sama lah kita. Justru ya orang-orang yang dibully itu yang nantinya akan berhasil. Betul. Amin. Tapi aku juga ngerasa kayak gitu sih. Pasti. Tapi bukannya aku sombong Iya. ya. Pasti Tapi kamu juga ngerasain kan? Pasti banget, karena beberapa teman-teman yang membuli aku mereka gagal semua. Tuh. Aku belum bisa menyimpulkan bahwa mereka gagal ya. Contohnya sekolah tidak selesai, pendidikan tidak bisa seperti yang sewajarnya gitu. Betul. Itu kan sudah bisa disebut sebuah kegagalan gitu. Itulah karmanya, bener deh. Iya kan? Dan aku lihat kayak gini juga, ya apa itu karma ya gitu. Iya. Aku kan dulu jerawatan full nih semuka. Dan ada yang sekarang tuh malah jerawatan gak bisa disembuhin. Karena dulu itu bully aku yang bener-bener astagfirullah. Intinya apa ya namanya, bersyukur lah ya dengan apa yang ada gitu. Oke, berarti sampai sekarang minum obat ya untuk anxiety-nya itu. Minum obat terus, sering konsul juga. 1 bulan sekali aku konsul. 1 bulan sekali, tapi alhamdulillah sudah banyak perubahan ya. Itu bisa sembuh kan? Kalau penyakit mental itu nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh, cuman berkurang aja ya. Berkurang. Jadi nggak apa-apa, santai. Jadi ya anxiety disorder itu nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh. Biasanya memang berkurang. Suatu saat pasti akan kambuh lagi. Ketika ada trigger yang bisa bikin itu tuh kumat gitu. Ganggu ya. Iya benar. Tapi tidak semuanya kan orang yang cemas tiba-tiba termor itu anxiety. Iya. Bukan. Nggak semua kan. Iya, aku panik nih kayaknya. Apa nih? Itu mah parno sendiri ya kalau masih sadar ya. Intinya jangan menyimpulkan sendiri lah ya. Iya betul. Jangan self diagnose ya. Iya betul. Harus dengan diagnosa yang jelas. Gitu. Itu pun aku merasakan selama 6 bulan berturut-turut. Dan yang akhirnya aku mau untuk berobat. Dan ketika aku berobat, aku sekarang lagi heran nih. Di sini aku bisa ngomong. Tapi ketika aku lagi konsul dokter, aku nggak bisa ngomong. Aku bisanya cuma di rumah tuh mau konsul tuh nulis dulu. Banyak skrip yang harus di ibaratnya kayak kode star. Oh gitu. Ini aku udah datang nih ke dokter psikiater. Aku tinggal nyodorin buku aja yang udah ditulis itu. Kayak gitu. Sama sekali nggak bisa ngomong di sana. Nggak bisa ngomong. Berarti aku cocok dong jadi dokter psikolog. Bisa ngomong kan? Aku heran ya. Mungkin karena aku nyaman ya sekarang ya. Nyaman ya, karena udah kenal juga kan, kita bukan asing lah. Kalau sama dokter kan baru kenal kan ibaratnya. Bener. Tapi padahal aku ya berpikir bahwa dokter itu orang yang tepat untuk jadi tempat cerita. Karena yang namanya dokter psikiater itu pasiennya kan banyak. Iya betul. Gak mungkin kan bisa mengingat semua cerita pasiennya gitu. Betul. Dan pasti nggak akan bocor kan. Iya. Privasinya pasti bakal dijaga. Tapi nggak tahu kenapa aku lebih enak ngobrol di sini, lebih lancar. Sering-sering aja kesini nggak apa-apa. Aku ini ya. Ini aku soalnya lagi sering main. Aku lagi suka naik motor laki nih. Kemarin kan bonceng ya? Boleh dong ya. Terbawa ke Pindi Jaya biar tahu jauh banget. Soalnya aku takut kalau motoran. Tapi nih ngomongin masalah anxiety disorder yang aku rasain nih. Aku juga ngerasain kayak itu tuh bukan cuma sakit mental doang. Apa tuh? Kayak merasa ada hal yang kemistis. Hubungannya? Jadi gini, ibuku punya rumah di Kalikesur. Iya.
Kali Kisur ya. Siapa yang tahu Kali Kisur? Kali Kisur itu daerah mana itu? Gedung Banteng. Masih Gedung Banteng. Masih Gedung Banteng. Itu dulu rumahku itu tempat kayak pekarangan bambu. Oh, oke. Dan konon katanya bekas bambu itu nggak boleh dibikin rumah. Oke. Tapi itu karena memang mungkin orang zaman dulu ya punyanya tanah di situ. Itu, iya. Jadi nih akhirnya mau nggak mau ya dibangun aja gitu. Iya, betul. Dan ternyata ketika aku merasakan anxiety ini dan aku kok kayak ada hal yang aneh. Karena sejak kecil itu aku memang sensitif. Oke. Aku ngerasa kayak ada yang aneh, kok kayak ada yang ngikutin, kok kayak ada yang gimana gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ke kiai. Oke. Aku ini Konsultasi lah ya. konsultasi. Terus aku nggak tahu gimana dipegang nih kaki jempol kakiku. Oh ini bukan sakit biasa nih. Oh gitu. Maksudnya gitu. Apa tuh? Nah, itu tuh aku herannya gini. Ketika Pak Kiainya itu bilang ini bukan sakit biasa gitu. Terus aku kayak di ruqyah kayak gitu. Aku di syahadat ulang. Terus aku minta mohon maaf ke Allah atas semua kesalahanku. Dan di situ aku ngerasain sakit yang bener-bener sakit karena memang dipencet bagian paha yang katanya tuh jinnya tuh nempel di paha. Oh gitu. Tuh, coba aja jinnya nakal ya. Itu sakit banget. Orang dipegang doang juga geli, apalagi dipencet ya itu sakit banget sih. Oh ini setannya nih. Aduh, maksudnya apa ya? Tapi herannya setelah itu aku tuh muntah. Oke. Banyak banget. Dan itu katanya lagi proses pembersihan gitu. Hubungannya apa nih dari yang anxiety ini? Apakah hal itu membuat kamu jadi kayak ngerasa dikendalikan? Oh, atau emosi banget atau? Kalau kata kayakku sih ya, kalau semisal orang yang udah kemasukan kayak gitu kan jadi susah. Ini maaf ya kalau aku salah ya. Iya. Soalnya aku juga kamu banget sama hal kayak gitu. Oke. Itu tuh katanya memang bikin emosinya tuh naik turun. Oke. Gitu. Dan aku tuh kayak, tapi ya bener juga sih. Tapi kalau aku kan jadinya sering lihat nih YouTube Ustadz Faizal, tau gak sih? Tahu ya. Nah, aku sering lihat itu tuh. Oke. Dan ternyata memang berhubungan. Ada penjelasan tentang itu ya. Iya, ada banget. Dan memang ketika orang yang diruqyah itu perlu juga untuk diobatin secara mentalnya juga. Oke. Gitu. Jadi perlu. Memang berhubungan ya, karena itu kan berhubungan. memang menyerangnya ke mental ya sebenarnya. Betul. Oke, aku juga baru tahu sih karena ada beberapa hal yang tidak baik, mistis seperti itu nyerangnya awalnya ke mental dulu. Iya betul. Tapi setelah jin itu dikeluarkan, gimana? Ada perubahan? Ada. Sekarang aku jadi nggak sensitif banget. Berarti yang jin itu dikeluarkan itu berbarengan dengan saat kamu ke dokter? Betul. Oh, berarti kedua-duanya diobatin bareng-bareng ya? Spiritual sama medisnya, dua-duanya. Jadi lebih lega. Kok aku heran ya, aku bisa ngerasain kayak gini ya. Padahal awalnya positif kan mikirnya? Positif. Awalnya kayak ya memang sakit mental aja, memang murni medis gitu. Tapi kok aku pernah merasakan beberapa kali kok badanku ini pegel ya, sakit ya. Tapi ini kok kayak bukan yang gejala mental itu. Bentar, ini kok lama-lama panas. Bentar, kok ini lama-lama berat. Aku harus ke tempat ruqyah gitu. Dibersihkan ya. Berarti udah pernah di ruqyah berapa kali tuh? 2 kali. 2 kali. Iya. Karena yang pertama katanya bondel gitu. Lagi Bandel. Nah, kurang ya? iya. Akhirnya hari keduanya lagi aku kesana lagi. Diruqyah lagi, sumpah. Yang hari pertama di ruqyah yang dipencet itu
masih sakit, masih lebam, dan itu dipencet lagi, itu sakit banget. Berarti dari situ ya, maksudnya cara merukyahnya dari situ. Iya. Karena katanya titiknya di situ. Itu jinnya tuh bentuk apa? Nanya nggak? Nggak tahu ya, tapi beliau bilangnya gede banget. Dan itu banyak. Oh, banyak. Karena manusia itu kan katanya ya, aku juga nggak tahu. Boleh bilang nggak sih? Boleh dong, nggak apa-apa. Oke. Katanya manusia itu punya ruangan yang lebar banget, dan itu bisa dimasukin sama yang makhluk yang kasat mata gitu, jin lah. Jadi memang penyakit yang diderita Mbak Ika ini tidak murni 100% fisik ya, tapi memang berhubungan dengan hal spiritual juga. Iya, betul. Cuman alhamdulillah katanya spiritual sudah bisa ditangani ya. Iya, sudah bisa. Intinya sekarang sudah bersih lah ya kalau bisa dibilang. Ya Allah, udah bersih. Bersih lah ya. Iya. Berarti sekarang tinggal fokus mengobati medisnya. Iya. Semoga kedepannya semakin baik terus ya Mbak Ika ya, banyak perubahan intinya. Terus kan banyak nih teman-teman yang mungkin belum berani speak up, belum berani memeriksakan diri untuk mengobati dirinya sendiri ke dokter. Boleh dong tipsnya buat teman-teman yang sama mungkin punya gejala seperti Mbak Ika. Jadi ya teman-teman, kalau kalian udah ngerasa ada yang aneh di diri kalian, itu jangan malu-malu lah buat datang ke ahlinya. Nggak usah nggak usah peduli sama omongan orang yang katanya. Aku juga sering dikatain gila sama orang, tapi apa sih kok orang ngerti orang ya? Nggak ngerasain ya. Itu nggak perlu dimasukin ke hati sih, kayak lebih nggak usah urusan sama perkataan yang kayak gitu. Santai aja. Jangan malu-malu lah kalau berobat ke psikiater, karena ke psikiater itu bukan cuma orang gila doang. Benar banget. Bukan cuma ODGJ doang yang ke psikiater, tenang aja. Aku kan nggak kelihatan normal. Ya enggak lah ya. Justru malah ODGJ malah nggak bisa ke psikiater karena dia sudah di luar normal. Oh iya kan? Kalau kita kan masih aku mau sendiri, aku harus ke dokter gitu. Iya nggak tahu, benar kan? Betul. Nah itu berarti kalau yang tidak mau memeriksakan diri nggak normal. nggak bercanda ya guys. Oke, boleh dong motivasinya Mbak Ika buat teman-teman di luar sana yang sama nih punya penyakit mental. Oke. Jadi aku mau kasih motivasi juga. Motivasi buat diriku sendiri juga susah ya. Gak apa-apa, mungkin sekata, 2 kata. Oke. Jadi buat kalian jangan terlalu kemakan pikiran kalian sendiri. Iya. Pikiran kalian yang hingar-bingar di pikiran kalian, yang berisik di otak kalian, kayak aku. Itu nggak semuanya bisa terjadi. Iya. Nggak akan semuanya bisa terjadi. Tanamkan itu dalam diri. Kita harus tetap fokus dengan apa yang kita jalani sekarang. Benar banget. Kalau kita hidup sekarang, kita pikirkan ya hari ini. Iya. Hari besok itu masih misteri. Benar banget. Kita nggak tahu besok kita mau ngapain, walaupun kita udah planning pun itu bisa berubah. Itu pasti bisa berubah. Iya. Itu aja sih paling. Oke, luar biasa ya. Intinya jangan gampang kemakan pikiran kita sendiri. Iya, betul. Iya, dan kita jadi manusia itu harus selalu berpikir positif. Karena kalau kita selalu berafirmasi berpikir positif, yang akan terjadi juga positif. Iya, buat Mbak Ika juga nih, jangan terlalu mikirin gitu ya. Mulai kurang-kurangin hal itu, mulai hidup itu belajar sedikit bodo amat. Iya, betul. Karena kita hidup kan sendiri-sendiri lah. Orang yang ngomongin kita belum tentu dia sama seperti kita. Iya. Biasanya orang yang mungkin ngebully itu karena tidak mampu menjadi diri kita atau tidak mampu mencapai pencapaian yang kita raih. Gitu aja gampangnya. Siapa kamu? Aku makan gak minta kamu gitu. Betul. Ya bodo amat gitu. Dan satu lagi nih, yang aku cerita nih, aku sakit mental nih. Terus tanggapannya gini, aku juga dulu gini, aku juga dulu pernah dibully, aku juga dulu pernah keluargaku tuh lebih mungkin bahkan lebih kasar dari kamu, lebih parah gitu. Tapi sayangnya setiap orang itu tidak mempunyai mental yang sama. Betul banget. Iya, betul banget intinya. Jadi buat teman-teman jangan lupa selalu bersyukur ya dengan apapun itu. Kita yang dikasih cobaan banyak tapi dikasih mental yang kuat harus lebih bersyukur lagi. Betul.
hidup harus selalu bersyukur. Oke. Terima kasih ya Mbak Ika ya sudah berkenan hadir untuk cerita. Ini pasti sebuah ujian yang lumayan susah ya untuk berani bercerita. Oh, aku sebenarnya udah panik dari kemarin ya. Tapi aku senang banget nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama dan pengen cerita, butuh teman cerita, mau di syuting atau enggak, boleh banget nih cerita sama Eka Risma, karena Eka Risma juga tipe orang yang suka banget menerima dan menampung cerita orang-orang. Tenang aja, aman. Terima kasih ya Mbak Ika. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kedepannya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah motivasi dan membuka wawasan teman-teman semua yang mungkin masih bingung harus bagaimana cara mengatasi yang sedang tidak baik di diri kalian semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.